Camat Kecamatan Mamasa, yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Usango, yang terhormat Panitia PKS Desa Usango, yang terhormat Bapak Babinsa Desa Usango dan Bapak Babin Kantipmas Desa Usango, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat-pejabat kabupaten yang boleh hadir atas nama keluarga, dan juga saudara-saudara saya calon kepala desa. Hormat. Visi misi saya sebagai calon kepala desa Usango. Visi adalah rangkaian kata yang di dalamnya terdapat cita-cita atau impian yang hendak dicapai dalam memimpin Desa Usango dalam jangka waktu 6 tahun 2023-2029 dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang ada. Adapun visi saya itu terwujudnya tata kelola pemerintahan Desa Usango yang bersih, jujur, inovatif, transparan, dan akuntabel demi menjadikan Desa Usango yang takwa, maju, sejahtera, berbudaya, dan mandiri. Misi adalah langkah atau tahapan yang semuanya harus diupayakan terjadi sehingga dapat mendukung pencapaian visi. Dalam mendukung visi saya di atas, maka misi saya adalah mengupayakan pelayanan yang baik dan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara efektif dan efisien pada sarana publik yang cepat dan tepat, termasuk penggunaan media sosial dan perkunjungan ke rumah-rumah ibadah. Yang kedua, meningkatkan dan membangun jalan desa, saluran irigasi, jalan usaha tani, jalan dan saluran drainase lingkungan pemukiman. Tiga, membangun museum untuk dijadikan tempat penyimpanan benda budaya kita, yaitu Sebu. 4. Perbaikan kantor desa dan pengadaan peralatan kantor yang dibutuhkan. Sebentar saya jelaskan, saya baca dulu. 5. Pembangunan balai desa Usango sekaligus bisa menjadi posyandu. 6. Penataan tempat wisata rekreasi, agrowisata, dan edukasi pertanian dan peternakan, serta pembentukan kelompok-kelompok tani. 7. Menata kelola sumber-sumber air minum untuk PAM Desa Usango. 8. Menata kelola sumber-sumber air panas alam yang ada di Desa Usango. 9. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kapasitas kepemudaan dan olahraga dengan menyediakan sarana dan prasarana olahraga. 10. Membangun pasar rakyat Desa Usango. 11. Pembangunan jembatan Mongen. Dan 12. Memfasilitasi peserta didik yang berprestasi dari keluarga prasejahtera. Nah, dalam visi misi ini saya membagi dua, yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini yang perlu dibenahi adalah peningkatan kedisiplinan perangkat desa yang bebas KKN, seperti yang kita sudah ini sudah menjadi undang-undang bahwa pemerintah itu harus bebas KKN. Yang kedua, peningkatan skill perangkat desa dengan mengikuti pelatihan dan kursus. Mungkin kita bertanya, wah, skill apa lagi dan kursus apa lagi? Tadi saya nomor berapa tadi saya bilang saya akan membuat museum untuk penyimpanan Sebu. Sebu ini bukan cuma tingkat Desa Usango, bukan juga cuma tingkat Kabupaten Mamasa, bahkan bukan cuma tingkat Indonesia. Tetapi Sebu ini adalah tingkat internasional yang satu-satunya ada di dunia, yaitu yang ada di Desa Usango. Sehingga perlu dididik perangkat desa apabila saya menjadi kepala desa untuk mempersiapkan Desa Usango menjadi daerah destinasi budaya. Karena Sebu ini adalah satu-satunya yang ada di dunia, bukan cuma di Usango, tapi di dunia memang cuma satu yang ada Sebu. Yang ketiga, peningkatan peran aktif BPD dan LPMD desa. Ya, saya kira kalau saya jadi kepala desa tentu banyak kegiatan yang saya akan lakukan, sehingga perlu melibatkan semua stakeholder yang ada di Desa Usango. Yang keempat, pengadaan alat komunikasi perangkat desa dan kepala dusun. Ini kalau ada aparat
pemerintah desa yang tidak punya Android itu harus diperlengkapi. Kenapa? Sekarang media elektronik yang harus kita supaya informasi itu cepat tersebar, kebutuhan masyarakat cepat bisa ditanggapi. Yang kelima, penyampaian informasi pada sarana publik yang strategis dan medsos, termasuk di rumah-rumah ibadah. Termasuk di rumah-rumah ibadah, sekalian kita berkunjung ke jemaat-jemaat supaya kita mensosialisasikan apa yang sudah terjadi di dalam desa. Yang kedua, pembangunan. Betonisasi jalan desa, pembuatan saluran drainase jalan desa, dan perbaikan saluran irigasi. Memang saya sudah melihat pendahulu kita sudah banyak jalan desa yang sudah dikerjakan betonisasi. Tetapi jangan lupa banyak jalan desa yang sudah terbuat itu tidak diperlengkapi dengan drainase, sehingga banyak menimbulkan kerusakan. Kalau kami dari sarjana teknik itu, kalau ditanya penyebab rusaknya jalan itu, alasan 1, 2, dan 3 itu selalu jawabnya air, dan air. Jadi untuk membuat jalan yang baik itu harus diperlengkapi dengan drainase yang bagus. Dengan beda jalan desa dan perbaikan saluran irigasi. Saya kira desa adalah kelompok masyarakat yang 80% dari pertanian, jadi harus ditunjang bagaimana meningkatkan produksi pertanian dengan membangun saluran irigasi. Yang kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara membangun atau memperbaiki infrastruktur fasilitas lainnya seperti membangun halte pangkalan ojek, pembangunan pasar rakyat Desa Usangu, serta membudayakan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan yang kosong untuk usaha pertanian atau peternakan. Jadi kita harus mengerti juga pangkalan ojek ini kalau kehujanan kan kasihan. Jadi harus kita fasilitasi bagaimana mereka juga mencari nafkah. Terus pembangunan pasar rakyat Desa Usangu jangan berpikir kita akan membangun pasar seperti pasar Barat. Tidak. Ini pasar Desa Usangu, pasar desa itu pasar kagetan. Mungkin hanya dari jam 8 sampai jam 10 itu ada pasar. Karena kalau saya jadi kepala desa, saya akan mengupayakan bagaimana sayur-sayuran itu dikembangbiakan di Desa Usangu, sehingga pada jam 8 sampai jam 10 ada pasar-pasar kagetan yang menunjang untuk pemasaran dari hasil produksi pertanian atau perikanan kita. Yang ketiga, membangun museum tempat penyimpanan sepuh yang merupakan simbol kebanggaan Desa Usangu yang digelar Desa Tokeran Sepuh yang nantinya akan menjadi salah satu ikon pariwisata di Kabupaten Mamasa. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa museum sepuh ini harus kita kembangkan di Desa Usangu menjadi alat pemersatu di Desa Usangu. Sehingga dengan adanya museum sepuh ini, kita akan menjadi objek wisata yang dilihat dari dunia, sehingga tadi saya bilang peningkatan skill perangkat desa untuk mempromosikan dalam YouTube. Jadi bukan cuma tingkat kabupaten kita mempromosikan, tapi kita promosikan di dalam YouTube dengan keahlian tenaga-tenaga yang ada. Kita promosikan betonisasi jalan setapak, saya kira sudah tadi, pembuatan saluran drainase di lingkungan pemukiman, termasuk pembuatan tempat MCK umum. Yang jadi masalah biasanya MCK umum itu biasa tidak jalan karena airnya tidak lancar, sehingga perlu dibenahi saluran air. Saya masih punya waktu, Pak? Oleh Oke. Membangun balai desa yang nantinya dapat digunakan sebagai posyandu. Ini cita-cita saya. Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah di Desa Usangu. Saya kira ini sampah juga menjadi persoalan di lingkungan kita. Walaupun mungkin saat ini belum terlalu merepotkan, tetapi ini harus diperhatikan ke depannya. 8. Penataan pengembangan wisata rekreasi dan agrowisata di beberapa spot yang memungkinkan, termasuk pembuatan kolom-kolom pemancingan oleh masyarakat Desa Usangu. Jadi kita berupaya bagaimana caranya Desa Usangu mencari dana sebesar-besarnya dari masyarakat Kabupaten Mamasa untuk menanamkan uangnya di Desa Usangu, apakah lewat rekreasi, apakah kami Desa Usangu. Ketika saya menjadi kepala Desa Usangu, kerjasama dengan dinas mungkin, karena syarat untuk bisa suatu daerah maju itu kalau akses transportasinya bagus. Bagaimana kita mau membangun mungkin kalau dia punya jembatan, kasihan tidak ada untuk nanti itu sirkulasi pupuk dan sirkulasi hasil panen bisa disalurkan melalui jembatan ini. Dan kalau hanya lalui motor ya kapasitasnya kecil. Yang ke-12, membangun lapangan olahraga di dusun-dusun yang memungkinkannya. Kita akan melihat di mana kondisi bisa dibuatkan lapangan sepak bola atau lapangan voli. Ya kita upayakan bangun supaya pemuda yang ada itu di samping dia punya skill, dia juga sehat.
di mana olahraga ini bisa menyehatkan tubuh kita. Jadi ya ada waktu-waktu yang singgal kita bisa berolahraga di dusun-dusun. Kemudian ke 13 pembinaan dan pemberdayaan UMKM di desa. Saya kira ini adalah bagian dari orang-orang yang mau berusaha lewat usaha kecil menengah. Tentu kami sebagai kepala desa kalau terpilih akan memfasilitasi sehingga usaha menengah ini bisa semakin maju baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat nasional. 14. Menjaring anak didik yang berprestasi di Desa Usango yang orang tuanya kurang mampu dalam pembiayaan anak didik untuk diberikan bantuan. Saya kira ini adalah suatu hal yang harusnya mutlak kita perhatikan, karena ini adalah SDM untuk Desa Usango yang mungkin nantinya bisa menjadi kepala Desa Usango, terlebih lagi bisa jadi menjadi camat Mamasa atau menjadi bupati Kabupaten Mamasa di masa yang akan datang. Sebab itu kita dari sedini mungkin bisa mempersiapkan generasi-generasi kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.